Selamat malam semuanya. Dari sidang sengketa Pilpres di MK yang menghadirkan 4 orang menteri di kabinet Jokowi kemarin, itu sebenarnya gitu ya, kelihatannya dari keempat orang menteri ini seperti ingin membela Pak Jokowi dengan segala tuduhan penyaluran bansos dan sebagainya. Ada juga Ibu Risma yang coba menjelaskan soal kenapa Kemensos ketika dipimpin oleh Ibu Risma tidak lagi membagikan bansos secara langsung, tidak lagi membagikan barang gitu ya, tapi kemudian dialihkan kepada Bappenas. Ketika Hakim MK menanyakan kepada Ibu Risma dan Bu Risma coba menjawab gitu ya, oh berarti setelah Ibu jadi Kemensos, Kemensos tidak lagi membagikan bansos berupa barang gitu. Itu sebenarnya Bu Risma pengen jawab gitu, tapi Sri Mulyani dengan Airlangga Hartarto udah kompak noleh. Kayak intimidatif sekali, sampai kemudian Ibu Risma menjelaskan dengan alasan-alasan yang ya susah untuk dipahami oleh hakim gitu kan. Nah ya, karena kalau kita salurkan lewat Kemensos itu ada aturan soal harga dan sebagainya, sampai kemudian ya intinya kesimpulannya itu kemudian yang membuat Kemensos tidak lagi menyalurkan berupa barang gitu ya. Dan ketika hakim menanyakan apakah itu karena permintaan Ibu Risma sampai kemudian dipindahkan ke Bappenas gitu ya, Ibu Risma bilang bahwa itu saya nggak tahu. Jadi hanya menjelaskan bahwa memang setelah beliau jadi Mensos, itu yang namanya bansos tidak lagi disalurkan oleh Kemensos tapi oleh Bappenas gitu. Sehingga dari kedatangan 4 orang menteri ini nampak sekali gitu ya, tujuan kedatangan mereka itu ingin memberikan pembelaan kepada Pak Jokowi, sampai ada Menko yang kemudian diingatkan oleh Hakim MK untuk tidak berpendapat karena sudah bela-belain Jokowi gitu. Oh tidak mungkin katanya pembagian bansos yang cuma beberapa titik kemudian mempengaruhi hasil suara pemilu. Hakim MK bilang bahwa jangan beropini, jangan berpendapat atas nama pribadi gitu. Dan dari sini sebenarnya kalau kita ngelihat secara secara menyeluruh gitu ya, jawaban yang diberikan oleh Sri Mulyani dan menteri-menteri yang lain itu memang seperti normatif sekali, seperti jawaban-jawaban yang dulu pernah disampaikan di DPR. Tapi di sidang MK ini menurut saya fokusnya adalah kepada data-data yang disampaikan atau didapatkan, karena pertanyaan-pertanyaan Hakim MK tidak mesti harus dijawab untuk kemudian menyerang Pak Jokowi. Jawaban-jawabannya dari data-data yang disampaikan bisa saja itu menjadi satu gambaran yang sangat jelas bahwa ada penggunaan bansos untuk kepentingan politik di pemilu 2024. Karena fakta pernyataan politisasi bansos yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto itu sudah tidak perlu dibahas lagi, karena itu videonya ada, pernyataannya ada, beritanya ada di mana-mana. Yang ketika Airlangga Hartarto menyalurkan beras 10 kg kepada masyarakat, kemudian Airlangga bilang bahwa ini bansos dari Pak Jokowi, dan kemudian Airlangga mengajak masyarakat untuk mengucapkan terima kasih Jokowi. Ini jelas adalah politisasi, karena ini sebenarnya bukan uangnya Jokowi, ini kan uang dari APBN, bukan uang milik pribadi seorang Jokowi. Dan yang menarik perhatian saya dari pernyataan Ibu Sri Mulyani terkait automatic adjustment gitu ya, yang dengan angka 50-an triliun rupiah itu, di sidang MK ini Sri Mulyani ini mengungkapkan bahwa automatic adjustment itu tidak terjadi hanya 29 Desember 2023, tapi tahun sebelumnya sudah pernah dilakukan, dan itu katanya tidak untuk penyaluran bansos. Padahal 2 bulan yang lalu Airlangga Hartarto juga sudah memberikan pernyataan bahwa yang namanya automatic adjustment yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan itu salah satunya tujuannya adalah untuk kepentingan penyaluran bansos. Pertanyaannya, ini mana yang benar, Sri Mulyani atau Airlangga Hartarto gitu ya? Yang satunya bilang ya salah satunya adalah untuk bansos, terus kemudian Sri Mulyani bilang enggak, ini tidak ada untuk bansos sama sekali. Dan pertanyaan Hakim MK terkait rapat-rapat terbatas yang selalu atau sering sekali membahas bansos, ini kemudian ada satu pertanyaan yang cukup krusial, dan kemudian jawaban dari Airlangga ini nampaknya juga tidak menguntungkan untuk Prabowo dan Gibran atau Jokowi. Karena dalam rapat terbatas Hakim MK menanyakan apakah ada warning untuk penggunaan penyaluran bantuan ya terkait sensitivitas jelang pemilu. Apakah ada peringatan dari Presiden di dalam rapat-rapat terbatas itu? Jawabannya adalah tidak ada sama sekali.
Ya, teman-teman, dari keterangan para menteri Presiden Jokowi, ada 4 menteri yang dipanggil di Mahkamah Konstitusi di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 kemarin dan telah menyampaikan keterangan-keterangan mereka tentang bansos dan juga kegiatan Jokowi selama kampanye Pilpres tahun 2024 dan anggaran yang dipakai Jokowi dari situ. Dan banyak pihak yang menduga bahwa keempat menteri ini membela Presiden Jokowi di dalam tindakannya di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, tentu ini juga sangat masuk akal karena keempat menteri ini adalah anak buah dari Jokowi, ya. Artinya keempat menteri ini adalah pembantunya Jokowi. Nah, tentu seorang pembantu ya pasti akan membela tuannya. Nah, teman-teman, ya wajar saja ya publik mengira dari situ dan publik juga melihat bagaimana keterangan-keterangan yang mereka sampaikan di persidangan. Nah, 4 menteri kompak bela Jokowi di sidang MK. Muhajir bantah bantuan sosial untuk Pilpres 2024. Nah, teman-teman, bansos atau bantuan sosial disalurkan Presiden Jokowi ya ke daerah-daerah pada masa kampanye Pilpres dan disampaikan bahwa Ibu Risma selaku Mensos bahwa juga bansos tidak ada dalam bentuk barang, hanya transfer ke langsung penerima manfaat, sehingga para hakim menanyakan hal itu kepada Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, mengatakan bahwa dari mana Presiden Jokowi mengambil dana ya dari bansos yang disalurkannya itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa Jokowi mengambil dana itu dari dana operasional Presiden. Tentu bahwa Jokowi punya dana sendiri. 4 menteri Kabinet Indonesia Maju akhirnya memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi MK dalam sidang penyelesaian sengketa atau PHPU Pilpres 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menko PMK Muhajir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Para menteri ini dimintai keterangan oleh MK berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bansos dengan pemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Nah, dalam keterangannya, keempat pembantu Presiden Jokowi itu menyatakan bahwa bansos tidak ada kaitannya dengan Pilpres. Ya, Muhajir dalam pemaparannya mengakui bahwa pelaksanaan program bansos oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilpres. Namun dia mengatakan pemberian bansos yang dilakukan pemerintah sudah direncanakan sejak awal dengan tujuan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrim. Nah, kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan ya sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan ke angka kemiskinan dan sekaligus menurunkan dan serta menghapus kemiskinan ekstrem, ujar Muhajir di MK Jumat 5 April 2024. Nah, Muhajir menyebut angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36%, sedangkan targetnya ditetapkan di kisaran angka 6,5 sampai 7,5%. Nah, sementara angka kemiskinan ekstrim pada Maret 2023 berada di angka 1,12%, sedangkan targetnya di 0%. Angka kemiskinan ekstrem tersebut hanya turun 0,92% dari angka pada 2022 sebesar 2,04%. Dia mengatakan program perlindungan sosial Perlinsos yang disetujui DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar 496,8 triliun.
Program Perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK antara lain subsidi bantuan sosial dan jaminan sosial. Untuk bantuan pangan beras cadangan dan pemerintah CPP yang digelontorkan kepada masyarakat dalam periode Januari sampai Juni 2024 sebagai perpanjangan program 2023 untuk memitigasi bencana El Nino dan menjaga daya beli masyarakat. Ya, bantuan ini bukan bagian dari bansos reguler dan dikelola Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Ya, kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan soal mitigasi bencana El Nino pada akhir tahun lalu hingga awal tahun 2024 yang menjadi alasan pemerintah gencar membagikan bansos. Sebab dampak El Nino di beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal. Hal ini menyebabkan harga pangan melonjak yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan. Ya, rentan jadi pada periode tersebut produksi pada menurun, harga beras internasional meningkat dan inflasi meningkat. Ini yang salah satu pertimbangan ada bansos terkait El Nino dan pangan, kata Airlangga. Nah, dia menambahkan bila tidak segera diatasi maka akan berdampak pada pergerakan inflasi pangan yang terus menanjak sejak Juli 2023 hingga puncak pada Maret 2024 yang mencapai 10,33% year on year. Nah, adanya bantuan sosial ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat demi memitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi. Ia juga menegaskan program perlindungan sosial Perlinsos seperti bansos dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Ya, bahwa penetapan pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan transparan, akuntabel, dengan mekanisme APBN yang pembahasannya telah dilaksanakan bersama DPR RI dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya, ujarnya. Nah, kemudian Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai 12,8 triliun yang digunakan untuk penyaluran program Keluarga Harapan PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat KPM dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM. Nah, teman-teman, itulah tentang alasan-alasan dan juga keterangan para 4 menteri ini, dan semoga kita bisa menilainya dengan baik. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.